Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temenin aku unboxing yuk. Alhamdulillah ini aku ada dibeliin tas sama suami aku. Ini aku belinya di Shopee tapi yang bayar suami aku. Dan aku pilih jeans Hani. Masya Allah ini keren banget. Untuk packingannya juga rapi banget. Ini kayaknya tasnya itu belum dibuka sama sekali. Jadi perdana nih aku yang beli, aku yang dulu buka. Ini Masya Allah tasnya itu cantik banget dengan harga 100.000 lebih. Kalian bisa dapat tas secantik ini dan bahannya juga bagus banget untuk bahan tasnya. Ini perpaduan antara warna emas atau gold dengan warna hitam. Ini Masya Allah ini cantik banget. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box ya atau di samping. Kalian bisa cek aja nanti. Ini cantik banget untuk bahan-bahan jeans Hani. Dan model-model lain juga ada juga dan cantik-cantik. Aku liatin di dalamnya ada apa aja. Ternyata dapat parfum untuk parfum tas. Dan ini ada tali panjangnya juga. Mari kita buka ya tali panjangnya. Nah, ini dia ada tali panjangnya, itu perpaduan antara gold ya dengan hitam juga, dan ini pakai plastik jadi aku buka. Ini untuk kita pendekin atau kita panjangin. Alhamdulillah tasnya cantik banget, dalamnya juga cantik. Nah untuk di dalamnya ini ada sekatnya, ada yang pakai resleting dan ada yang enggak. Dan untuk luasnya itu lumayan deh untuk kita bawa jalan-jalan atau ke kondangan. Tasnya ini cantik banget, alhamdulillah. Lanjut lagi ya, setelah selesai unboxing tadi aku udah rapi juga nih, pakai bajunya udah lengan panjang. Terus ini aku pengen rapi-rapi sedikit. Ini aku sekalian nanti aku pengen goreng kerupuk juga. Jadi aku pengen refill ini teh karena teh juga udah habis. Terus tepung roti juga habis. Jadi aku masukin aja dulu di dalam toplesnya. Dan toplesnya ini baru selesai aku cuci, jadi aku pasangin dulu untuk tutupnya. Ya, gimana nih kabar mami-mami semua, sehat kan? Dan terima kasih ya kalian udah mau mengklik video aku. Semoga kalian gak bosan dengan video keseharian aku yang cuman itu aja. Dan semoga menginspirasi kalian semua. Sekarang di Kalimantan Selatan ini lagi musim panas banget. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Musim panas atau musim penghujan? Dan ini aku masukin teh Gunung Satria. Nah ada nggak nih teh Gunung Satria di tempat kalian? Katanya sih teh itu cuman pemasok buatan Kalimantan Selatan, tapi aku nggak tahu apakah ada di wilayah yang lainnya. Dan ini aku masukin juga itu lupa aku itu namanya. Yang jelas aku masukin deh supaya teh aku lebih awet aja, jadi makanya aku masukin. Dan alhamdulillah refillnya udah selesai. Refill yang sesingkat-singkatnya ini udah selesai. Terus aku bersihin aja, aku lap-lap sama tisu yang bekas aku nirisin toples tadi. Jadi aku manfaatin kan karena tisunya itu masih bagus, cuman untuk ngelap-lap di atas sini. Dan untuk sampahnya juga aku buang. Sekalian di sini aku pengen goreng kerupuk. Untuk goreng kerupuk ini aku cuma nyetok buat aku sama suami, sekalian aja kalau ada tamu kan jadi enak. Dan ini aku goreng kerupuk bawang putih, ini cuman sedikit lagi sisanya, jadi aku habisin aja karena aku suka banget ini kerupuk, udah harganya murah dan enak juga. Biasanya kan kerupuk ini ada nih di orang jual nasi goreng atau mie goreng, pasti enak kan kalau pakai kerupuk ini. Paling enaknya itu kalau makan ini itu sama gado-gado, enak banget ini kerupuk. Ini yang suka banget sama kerupuk ini, angkat tangan kalian kalau kalian suka, kita sama suka. Dan ini lanjut lagi, aku goreng kerupuk unyil. Ini kesukaan suami aku kerupuk ini, tapi kerupuk ini ada pedas-pedasnya sedikit. Hati-hati kalau dikasih sama anak-anak, takutnya nanti kan kepedasan. Ini kerupuk legendaris, ini selalu yang dicari-cari kalau hari lebaran. Tapi alhamdulillah jangan nunggu lebaran lagi saat pengen kerupuk ini. Alhamdulillah sekarang bisa beli. Dan kerupuknya juga udah mulai dingin, langsung aja aku masukin di dalam toples. Ini kerupuknya kan cuma sisa sedikit, jadi aku masukin di toples yang kecil aja.
Untuk kerupuk unyil juga udah aku masukin juga ini di dalam toples sisa kerupuk udang. Ini kerupuk udangnya ada sedikit aku tambahin. Kenapa nih? Pasti ada yang nanya kenapa kan gak dihabisin dulu sisa yang ada. Udah nambah lagi. Tenang ya teman-teman, ini kerupuknya ini kalau ngabisin itu sebentar banget, nggak lama. Jadi nggak apa-apa kalau gorengan yang dulu sama yang baru dicampur kayak gitu. Insya Allah ini bakalan cepet banget nanti habisnya. Kalau aku sama suami itu sukanya selain untuk cemilan, untuk makan juga enak kalau pakai kerupuk. Masya Allah, ini taplak meja aku kucil banget, aku malas banget untuk nyetrikanya karena aku udah sakit pinggang kemarin, banyak banget setrikaan aku. Makanya ini aku malas banget nyetrika satu ini, makanya aku biarin aja deh kucil kayak gitu taplak mejanya. Nggak apa-apa ya teman-teman, hasil kemalasan aku jadi kayak gitu deh taplak mejanya. Ini dia spot yang gak pernah aku record karena ini berantakan banget mesin jahit aku dan alat-alat suami aku juga dan barang-barang aku juga. Kan kemarin aku juga ada beli rak kayu, ternyata nggak muat di situ, ternyata barang aku kebesaran jadi raknya itu nggak muat. Ini juga aku beresin panggangan aku, masukin di dalam plastik biar nggak berantakan itu. Dan ini belum kesusun, dan ini ada kompor, ada macam-macam lah di situ. Rencananya aku pengen beli rak yang agak lebih besaran biar di situ lebih rapi, nggak berantakan kayak gitu. Masya Allah, semoga nanti ada rezekinya ya buat beli raknya. Sebelum aku masak, aku pengen bersihin dulu dapur biar lebih enak aja masaknya, nggak ada remeh-remeh ataupun nggak ada rambut saat masak, saat jalan-jalan. Dan ini dia, aku lagi pengen makan mie pakai telur. Yang kemarin pernah aku bilang kan sama teman-teman, siapa nih yang suka mie sama telur dimasak dadar kayak gini, enak banget ini. Aku itu paling suka banget kalau masak telur dadar pakai mie kayak gini. Paling sukanya itu pakai mie soto Banjar 5 Kuit, itu berasa enak banget. Kalau pakai mie goreng itu kurang, kecuali kalian pakai mie goreng isi 2. Nah itu bumbunya itu berasa banget, makanya itu enak banget. Aku paling sukanya kalau mie soto Banjar 5 Kuit ini kan agak asinan, makanya kalau dibikin dadar telur pakai mie itu berasa enak banget. Untuk bumbu tambahannya di sini aku pakai kaldu jamur 1,5 sendok, terus micin sama garam 1 sendok. Terus untuk telurnya aku pakai 4 butir telur karena sebelum aku bikin ini aku nelpon dulu sama suami aku karena aku pengen bikin ini. Terus dia katanya bilang dia pengen, ya udah aku bikin lebih banyak kan untuk suami aku sekalian. Makanya aku pakai 4 butir telur. Kalau suami aku nggak pengen, aku cuman pakai 2 butir telur saja cukup buat aku. Dari dulu aku itu suka banget sama dadar mie kayak gini, berasa enak banget. Apalagi kalau di rumah orang tua aku, kalau aku malas ya udah aku masak mie dadar kayak gini, dan aku kasih bawang merah sama bawang perai juga biar lebih enak lagi. Terus kita goreng. Oh ya, jangan salpok ya sama rinjing aku pakai rinjing legendarisnya aku lagi males untuk pakai pen, makanya aku pakai ini aja biar lebih enakan aja, nggak apa-apa kan. Untuk minyaknya juga ini tadi kan minyak habis selesai aku goreng kerupuk, jadi masih aku pakai karena minyaknya masih bagus, jadi makanya aku pakai minyak yang ini aja. Oh ya, aku pengen ngucapin buat temen-temen terima kasih banget ya buat yang baru bergabung. Terima kasih juga kalian udah mau mampir nonton video aku. Semoga menginspirasi ya. Dan salam kenal buat teman-teman semua. Semoga kalian suka dengan video aku. Dan semoga kalau ada ide nih, kalian bisa komen aja di bawah ya teman-teman. Dan aku mohon maaf juga ya buat teman-teman, aku nggak bisa ngebalas komen kalian satu persatu karena riuh banget ibu rumah tangga ini. Tapi aku insya Allah baca kok komen-komen kalian, terutama suami aku bantu ngebaca komen-komen kalian. Makasih banget, aku seneng banget nih dapat teman-teman baru dari mana-mana aja. Ada yang dari Hong Kong atau dari luar Indonesia, di Jawa juga. Makasih banget.
Dan lanjut lagi ya, sore harinya ini aku pengen masak mie tiaw. Jadi aku masak 1 bungkus ini mie tiaw. Jadi tadi sekalian aku nunggu mie ini mateng, jadi aku potong-potong sayur. Aku baru nyadar hari ini menu aku itu mie permian. Pertama kan makan siang mie telur dadar pakai mie. Terus ini aku bikin mie tiaw. Untuk sayurnya aku banyakkan sedikit karena aku suka banget sama sayur. Aku pakai sawi hijau, terus aku pakai wortel juga. Dan cuman 2 itu aja sih sayurnya, aku nggak pakai kol karena kol di rumah udah habis. Jadi aku pakai sayur yang ada aja deh, tapi ini alhamdulillah sayurnya juga udah banyak. Jangan salpok ya sama cara aku masak kayak gini. Aku itu pakai tangan ya, pakai sarung tangan atau nggak pakai apa untuk buatin sayurnya ke tempatnya seperti itu, karena insya Allah tangan aku ini udah bersih. Karena aku itu kalau masak itu sering banget cuci tangan, saking keseringan cuci tangan aku ini jadi kasar. Dikit-dikit aku cuci tangan pakai sabun, dikit-dikit cuci tangan lagi pakai sabun. Apalagi kalau aku itu kena minyak tangan aku, ya deh aku pasti cuci tangan terus. Dan alhamdulillah ini mie-nya udah matang, terus tinggal aku tambahin aja sama perbumbuan yang lainnya. Kemarin kan aku juga udah bikin video apa-apa aja untuk perbumbuannya, jadi kalian bisa tonton aja nanti ya videonya di pertama awal aku bikin mie tiaw Soralia ini. Masya Allah ini enak banget loh teman-teman, kalian wajib banget buat coba untuk bikinnya, ini enak banget. Untuk ikannya di sini aku nanti pakai cumi. Aku lupa di sini masaknya pakai telur. Biasanya kan aku kasih telur 1 biji atau 2 biji, tapi aku lupa. Dan untuk kecap manisnya ini aku suka agak lebih banyakan karena bisa merubah warnanya juga biar nggak pucat ini mie-nya. Makanya aku lebih banyak buat ngasih kecap manisnya. Kita aduk aja biar semua bumbunya itu rata dan meresap juga di mie-nya nanti. Bumbunya ini aku nggak rekod buat apa aja bahannya, kalian pasti tahu, dan kalian pasti lebih tahu nih masak mie tiaonya lebih enak daripada aku. Dan aku keringin aja dulu untuk bumbunya ini. Kalau kebanyakan ini biasanya aku tinggal. Kalau nanti pengen masak mie lagi jadi enak kan ada bumbunya. Dan ini cuminya udah aku masukin, terus aku masukin aja mie-nya. Aku paling suka itu kan kalau sayurnya itu terakhir. Kalau sayurnya pertama itu lebih meresap ke bumbu, aku kurang suka, makanya aku masukin sayurnya terakhir biar sayurnya itu masih kelihatan cantik, ada hijaunya, ada oranye. Makanya aku paling suka kalau masak permian kayak gini sayurnya itu terakhir. Jadi kalau terakhir itu bumbunya udah meresap di ikannya atau di mie-nya. Jadi kalau di sayurnya itu cuman sedikit. Nah, suami aku itu udah datang. Sedangkan mie-nya belum matang. Tapi nggak apa-apa, ini sebentar aja lagi mie-nya udah matang, tinggal sayurnya aja lagi buat dimatangin. Dan untuk bumbunya seperti biasa aku pakai garam, micin, kaldu jamur dan gula 1 sendok biar lebih enakan aja, dan aku tambah merica juga sedikit. Aku suka banget mie tiaw ini, kenapa ya? Kalau teman-teman suka nggak sama mie tiaw? Aku paling suka banget nih mie tiaw kayak gini. Gimana, kalian suka nggak? Komen ya di bawah. Kenapa ya aku paling suka banget dengan yang namanya mie, apalagi mie ayam. Aku belum pernah nih bikin mie ayam, aku pengen bikin nanti insya Allah. Tapi ya enaknya itu kita beli ya, nggak perlu bikin. Dan alhamdulillah ini masakan aku udah selesai. Enak nih kelihatannya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa kan like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.